Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ibu kelas 12 ya, IPA dan IPS yang saat ini sedang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Ibu ucapkan selamat bagi yang sudah lulus SNMPTN ya, jalur rapot. Nah, bagi yang belum, nah jangan putus asa ya. Artinya ada jalan lain di depan kita yang jauh lebih baik ya untuk kita. Ya, salah satunya adalah UTBK SBMPTN ya. Jadi buat anak-anak yang mau ikutan jalur SBM, ayo semangat ya. Insya Allah di depan sana lebih baik ya, gitu. Oke, berbicara tentang UTBK SBMPTN, sedikit informasi mungkin dari Ibu ya untuk meningkatkan kembali tentang jadwal UTBK SBMPTN 2021 ya. Nah, Ibu ingatkan lagi anak-anak, hari ini kita udah ada di posisi tanggal 31 Maret ya. Berarti pendaftaran UTBK menunggu satu hari lagi besok ya kan, karena Ibu kemarin sudah sampaikan ya di grup Google Classroom tentang jadwal-jadwal penting UTBK ya. Seperti yang sudah kita ketahui, kita semua daftar UTBK sebelumnya itu sudah dibuka tanggal 15 April ya, sampai tanggal 15 Maret maksud Ibu ya, sampai 1 April ya, seperti itu. Kemudian di UTBK tahun ini ada beberapa perbedaan gitu ya dengan UTBK tahun kemarin begitu ya. Di UTBK ini yang bisa kalian pilih nanti ada 40 politeknik ya, artinya kesempatan kita sangat banyak ya, peluang kalian sangat banyak untuk diterima di UTBK SBMPTN ini ya. Mau pilih politeknik atau universitas, mangga silakan, tergantung dari prioritas atau selera kalian masing-masing ya. Nah, yang kedua, UTBK tahun ini terdapat 3 kelompok UTBK ya. Yang pertama ada Saintek ya untuk jurusan IPA, Soshum atau IPS, kemudian campuran IPA dan IPS ya. Kalau kelompok Saintek berarti nanti jurusan yang dipilihnya itu jurusan-jurusan Saintek, jurusan-jurusan IPA ya. Kalau Soshum sama, berarti nanti jurusan-jurusan yang dipilihnya itu adalah jurusan-jurusan sosial. Kemudian campuran berarti di dalam pilihannya itu ada 2 jenis ya, ada IPA ya, ada jurusan Saintek dan ada pilihan Soshum ya, begitu. Nah, untuk model soalnya gitu ya, model soal UTBK tahun ini memang berbeda dengan tahun kemarin ya. UTBK kali ini memang ada dua jenis soal. Yang pertama itu adalah TPS, tes potensi skolastik. Nah, TPS ini adalah bentuk tes yang mengungkap tentang kemampuan kamu dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang penalaran-penalaran umum, begitu ya, kemampuan menyimak kamu, kemampuan membaca kamu, gitu ya, kemampuan kuantitas basic gitu ya, kemampuan bahasa Inggris dan pengetahuan umum ya. Jadi sebetulnya tujuan dari TPS ini adalah untuk mengetahui apakah siswa ini bisa mengikuti perkuliahan di universitas tersebut ya dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi tes TPS ini lebih untuk mengukur kemampuan kamu secara umum begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis tes TKA, tes kemampuan akademik. Nah, kalau tes ini sesuai dengan kelompok yang kamu ambil nanti di UTBK. Kalau kamu ambil Saintek, berarti TKA-nya, tes kemampuan akademiknya itu seputar mapel-mapel IPA ya, biologi, fisika, kimia dan matematik ya. Kemudian kalau yang TKA-nya Soshum gitu ya, tes kemampuan akademiknya Soshum berarti jurusan-jurusan sosial kayak sosiologi ya, geografi ya, ekonomi dan sejarah ya. Dan tidak ada matematika IPS-nya untuk tahun ini ya, seperti itu. Jadi harus dipikirkan betul-betul ini mau ambil kelompok yang Saintek, Soshum atau campuran begitu ya. Dan yang untuk lintas jurusan boleh tidak Ibu? Nah, itu harus dicek
kembali ke jurusannya masing-masing ya. Dicek aja di di ltmpt.ac.id ya, itu bisa dicek di sana apakah jurusan tertentu, misalkan kalian mau ambil jurusan apa nih, langsung aja dicek langsung ke web universitasnya, klik prodinya, dibaca di deskripsinya apakah jurusan tersebut bisa menerima saintek atau lintas jurusan atau tidak ya. Jika misalkan bisa, ya berarti peluang kita besar begitu ya. Tetapi jika memang tidak menerima lintas jurusan, Ibu sarankan jangan pilih ya, karena peluangnya tentu sangat kecil menurut kita ya. Biasanya jurusan-jurusan yang lintas minat itu yang bisa kita ambil itu seperti jurusan-jurusan bahasa ya, jurusan olahraga ya, jurusan seni begitu ya, atau jurusan-jurusan pendidikan guru SD, pendidikan guru TK gitu ya. Biasanya kalau itu bisa lintas minat ya. Tapi kalau misalkan di luar jurusan itu, kita harus cek ke prodinya, program studinya masing-masing lewat web universitasnya ya, untuk memastikan. Oke, seperti itu. Baik, berikutnya Ibu akan ingatkan lagi gitu ya, bahwa yang belum daftar UTBK, karena sekarang udah mepet waktunya, yuk segera ya. Yang belum daftar segera. Yang sudah daftar tapi belum permanen, yuk ayo permanenkan ya. Kalau bisa hari ini, malam ini harus beres permanen, cetak kartu peserta UTBK ya. Karena besok hari mungkin akan sangat padat pengunjung di webnya begitu, karena hari terakhir. Jadi ayo yang belum segera ya, seperti itu. Lalu nanti UTBK nanti ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama itu sekitar tanggal 12 April ya, kalau tidak salah. Sebentar Ibu cek ya. Ya, tanggal 12 April sampai 18 Mei ya kan? Maaf, 12 April sampai 18 April, maaf, gelombang pertama ya. Dan gelombang kedua itu 26 April sampai 2 Mei ya. Gitu ya. Jadi gelombang pertamanya tanggal berapa? 12 sampai 18 April ya, gelombang pertama. Gelombang keduanya itu adalah 26 April sampai 2 Mei ya. Yang pilih gelombang siapa, Bu? Kita atau panitia ya? Yang memilihkan itu adalah panitia atau sistem ya. Sistem yang akan memilihkan kita masuk ke gelombang berapa ya. Terus tempatnya di mana, tempat ujiannya pun itu sistem yang menentukan ya. Kita bisa pilih pusat UTBK-nya, tapi kalau untuk tempat tesnya itu biasanya sistem yang akan memilihkan ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah tips atau bagaimana cara kita mempersiapkan UTBK nanti ya. Ada 2 persiapan yang bisa kita tempuh ya. Yang pertama adalah ikhtiar dunia begitu ya, dan yang berikutnya, yang kedua adalah ikhtiar atau cara langit ya. Ikhtiar dunia dan ikhtiar langit, maksudnya apa sih Ibu gitu ya? Kok ada ikhtiar di dunia dan ikhtiar di langit? Maksudnya adalah kedua ikhtiar ya ini harus balance ya sayang ya. Jadi intinya ikhtiar dunia itu apa? Jadi usaha-usaha kita ya, ikhtiar kita, usaha kita, bentuk kerja keras kita untuk mempersiapkan UTBK kita. Seperti apa contohnya? Yang pertama adalah bisa jadi kalian dari sekarang mempersiapkan soal-soal UTBK yang relevan begitu ya. Jadi soalnya seperti apa? Kalian bisa buka ya arsip-arsip soal-soal UTBK dari tahun-tahun kemarin ya, banyak di googling tersedia ya, dicari aja di internet ya. Yang kedua adalah kalian juga ikhtiar dunianya itu jangan lupa untuk mengikuti tryout, ini penting juga ya. Usahakan minimal kamu ikut 2 kali tryout. Kenapa? Karena untuk mengetahui skor UTBK-nya berapa ya kan, untuk nanti dijadikan dasar kita memilih di SBM nanti ya, seperti itu. Makin banyak ikut tryout, makin tahu kemampuan kita, makin kenal dengan jenis soal nanti ya, seperti itu.
Yang berikutnya adalah perbanyak latihan-latihan soal mandiri ya. Jadi kamu harus banyak-banyak latihan ya di rumah soal-soal UTBK seperti apa yang relevan dan memiliki tingkat kesulitan yang sama dengan soal UTBK ya. Jadi soal-soalnya memang relatif termasuk yang HOTS ya. HOTS itu apa sih? HOTS itu ya ini ya, high order thinking skill. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk mengasah tingkat analisa kamu ya. Dengan banyaknya latihan-latihan maka akan terasah cara kamu berpikir ya, seperti itu. Oke. Yang berikutnya ikhtiar dunia ya. Ikhtiar dunia yang bisa kita lakukan adalah selain tadi belajar soal TPS TKA yang relevan dari internet ya, yang update ya seperti itu, lalu ikutan tryout juga lebih penting juga ya. Lalu berikutnya latihan mandiri yang tingkat kesulitan sama dengan soal UTBK ya. Yang berikutnya adalah jangan lupa konsultasikan prodi atau program studi ya, bisa konsultasi dengan orang tua ya, dengan teman, dengan guru, dengan siapapun yang kalian bisa sharing ya, seperti itu. Karena ini penting juga, jangan sampai kita pilih prodi yang memang jauh sekali di atas skor UTBK kita ya. Jadi tetap harus harus realistis terhadap prodi kita ya, itu dengan skor UTBK tentunya ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ikhtiar langit. Nah, ikhtiar langit itu seperti apa sih Ibu gitu ya? Kan tadi udah tuh ikhtiar dunia yang akan kita persiapkan. Nah, ikhtiar langit itu seperti apa? Ikhtiar langit sebetulnya ya seperti yang kalian lakukan sehari-hari ya, ibadah kalian ya kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu ya, Allah Ta'ala begitu ya. Harus lebih digiatkan lagi, doa-doanya harus dikencangkan lagi gitu ya, digiatkan lagi gitu ya, ibadah-ibadah wajibnya, ibadah-ibadah sunnahnya, saum sunnahnya gitu ya, tahajudnya gitu ya, minta doa restu orang tua, minta ridho orang tua, orang-orang yang kalian hormatin gitu ya, diminta doa-doa. Karena bisa jadi karena ketulusan doa mereka Allah suka gitu dan diijabah doanya ya. Jadi sekali lagi ikhtiar dunia dan ikhtiar langit itu harus balance, harus seimbang ya. Belajar berusaha secara secara maksimal ya gitu ya, tryout dan jangan lupa juga ikhtiar langit, doa kita, minta restu orang tua, orang-orang yang kita sayang semua, minta doa dari mereka, ibadah sunnahnya, ibadah wajibnya, dan saum sunnahnya mungkin itu salah satu ikhtiar langit yang bisa kita lakukan agar Allah ridho ya dengan apa yang kita lakukan ya untuk yang muslim. Untuk yang non muslim bagaimana Bu? Ya sama ya, Mak ya. Perbanyak juga ibadah-ibadah ya kepada Tuhan begitu ya, di samping ikhtiar kita berusaha gitu ya, seperti yang Ibu tadi paparkan tips-tipsnya ya. Seperti itu mungkin dari Ibu informasinya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak, tetap semangat, tetap optimis ya menuju UTBK nanti. Semoga apapun nanti hasilnya itu adalah hasil terbaik dari Allah, karena kita sudah berusaha berikhtiar maksimal ya. Itu saja dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.